Selamat pagi Dokter Endang, selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir mengikuti presentasi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini presentasi akan dibawakan oleh Dokter Hewan Endang dan topik yang akan dibahas yaitu tentang salah satu produk Swadesi yaitu Mycospecton. Apa sih Mycospecton itu? Obat apa untuk menyembuhkan apa dan sebagainya? Langsung saja kepada Dokter Endang untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Ibu Ita atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Endang Purwanti. Saya bekerja di PT Swadesi, area pekerjaan saya adalah daerah Jabodetabek dan Sukabumi. Pada saat ini saya akan mencoba menampilkan produk andalan, salah satu produk andalan dari PT Swadesi yaitu obat antibiotik jadi ini ya dengan nama dagang Mycospecton. Baik, terima kasih. Pagi ini kita akan menampilkan salah satu produk kita yaitu antibiotik Mycospecton. Mycospecton ini zat aktifnya adalah linkomisin. Linkomisin ini adalah antibiotik yang termasuk dalam golongan linkosamid dengan karakteristik yang mirip dengan makrolida atau bisa dikatakan golongan makrolida. Sedangkan Mycospecton ini terdiri dari dua macam antibiotik ya. Jadi linkomisin yang satu lagi adalah spektrum kerjanya linkomisin ini terhadap gram positif dan juga mikoplasma. Sedangkan antibiotik satu lagi yaitu spektinomisin termasuk golongan aminoxylitol atau bisa juga disebut aminoglikosida. Antibiotik ini dipakai untuk melawan bakteri gram negatif dan mikoplasma, tapi juga bisa juga sebagai anti dari bakteri gram positif. Gabungan dari kedua antibiotik ini memungkinkan potensi yang lebih besar dibandingkan jika antibiotiknya dipakai secara terpisah, misalnya linkomisin sendiri atau spektinomisin sendiri. Mycospecton ini mempunyai karakteristik yaitu linkomisinnya ya, dia bentuknya serbuk kristal putih yang sangat larut dalam air. Kemudian cara kerjanya bersifat bakteriostatik, mempunyai aktivitas yang luas ya terhadap gram positif seperti Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium tetanus, erysipelas, Mycoplasma species dan Clostridium perfringens. Dapat juga dipakai secara injeksi maupun oral dan cepat diserap melalui usus maupun jaringan. Distribusinya dalam tubuh secara luas dan merata. Sedangkan spektinomisin sifatnya itu karakteristiknya dia berbentuk juga serbuk kristal putih, juga larut dalam air dan stabil pada suhu ruang. Mempunyai aktivitas terhadap kuman gram positif dan gram negatif. Cara kerjanya bersifat bakteriosida dan juga bakteriostaktik terhadap kuman-kuman tertentu seperti E. coli, Salmonella, Pasteurella, juga Mycoplasma. Dapat diberikan secara oral atau injeksi. Nah, keunggulan dari Mycospecton ini karena dia mengandung kombinasi antibiotik linkomisin dan spektrumnya sehingga spektrum kerja kumannya menjadi luas yaitu meliputi gram positif dan gram negatif. Kandungan yang gabungan ini secara bersamaan sangat ampuh memberantas kuman Mycoplasma penyebab CRD yaitu penyakit pernafasan kronis pada ayam, di samping kuman penyebab penyakit pernafasan lainnya. Selain pengobatan CRD, Mycospecton juga efektif terhadap penyakit poli, koreza, kolera, dan salmonella. Karena antibiotik yang terkandung dapat bekerja lokal di saluran pencernaan, juga dapat bekerja secara sistemik pada saluran pernapasan. Mycospecton juga efektif memberantas kuman-kuman yang sudah resisten terhadap antibiotik golongan penisilin atau eritromisin atau juga hewan-hewan yang alergi terhadap penisilin bisa memakai Mycospecton sebagai alternatifnya. Dapat bekerja secara bakteriostatik dan bakterisidal sehingga sangat diberikan pada hewan yang
mempunyai permasalahan imunitas. Dapat diberikan untuk pencegahan CRD dan coli pada ayam pulet sebelum dipindahkan ke kandang produksi, terutama di daerah yang berisiko tinggi. Toksisitasnya rendah sehingga tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Nah, komposisinya 1 gramnya mengandung lipomisin hidrokolit 189 mg, juga spektinomycinnya 497,1 mg, juga ada tambahan laktosa 100 gram plus pelarut yang lain. Ini diindikasikan pada penyakit pada anak sapi ini untuk penyakit-penyakit saluran pernapasan dan enteritis. Kemudian untuk infeksi kuku, untuk Clostridiosis dan Mycoplasmosis. Bisa juga dipakai pada anak babi untuk penyakit pneumonia, bloody scores, septic arthritis, enteritis yang disebabkan oleh bakteri. Nah, pada anak ayam nih juga biasanya pada penyakit-penyakit Mycoplasma, Mycoplasmosis, CRD, Colibacillosis, Salmonellosis, untuk penyakit kolera juga, dan untuk infeksi korisa. Cara penggunaannya dapat kebetulan PT Swadesi menyediakan Bicospeton dalam bentuk powder ya, yang untuk oral. Jadi cara penggunaannya dapat langsung melalui air minum. Dengan dosis pada anak sapi 6 gram untuk 100 kg berat badan. Diberikan dalam 2 kali pemberian per hari. Untuk anak babi 0,3 gram untuk 10 kg berat badan per hari. Pada ayam ini sampai dari 0 sampai umur 3 minggu dapat diberikan 3 gram untuk 10 kg berat badan per hari. Sesudah umur di atas 3 minggu diberikan 1 gram per 10 kg berat badan per hari. Ini mohon maaf tadi belum dicantumkan, jadi pemberiannya antara 3 sampai 5 hari. Kontraindikasinya adalah jangan diberikan pada hewan yang diterapi dengan masker relaksan. Penggunaan pada produk pada hewan lainnya juga menimbulkan gejala efek samping, yaitu gastrointestinal. Terkadang ditemukan gejala diare pada anak babi yang tidak kuat. Sampai di sini presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu Bapak Ibu di dalam pengertian tentang obat antibiotik Mycospecton. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Ita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Hewan Endang Purwanti atas presentasinya tentang produk Mycospecton ini. Tadi sudah diuraikan, dijelaskan beberapa hal, dan mungkin diantara Bapak Ibu audiens pada pagi hari ini yang masih penasaran nih tentang produk Mycospecton ini, keunggulannya apa sih sebetulnya dapat. Terus apabila ada juga yang mau membagi pengalamannya di lapangan dan sebagainya, saya bukakan ruang untuk bertanya atau ruang untuk menambahkan juga boleh ya Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya atau mau menambahkan? Mungkin saya izin bertanya boleh ya? Ya, Pak Rizal silahkan ya. Pak, boleh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ini Bu izin bertanya terkait dosis pemakaiannya. Tadi kan dijelaskan di PowerPoint itu untuk dosis pemberian usia ayam sampai dengan 3 minggu itu 0,3 gram per kilogram berat badan. Di mana dosisnya itu lebih tinggi daripada ayam yang usianya di atas 3 minggu Bu, gitu loh. Kalau boleh tahu kenapa ya Bu ya, apakah maksudnya apakah Mycospecton ini memang diprospekkan untuk program wajib, jadi ketika di usia di atas 3 minggu itu hanya sebatas program cleaning saja gitu Bu. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih Pak Rizal atas pertanyaan. Saya akan mencoba menjawabnya, mudah-mudahan bisa memberi info. Jadi dosis di bawah 3 minggu ini memang biasanya adalah masa-masa rawan dari umur ayam itu, yang biasanya memang banyak penyakit pernafasan dan pencernaan ya Pak ya. Jadi pemberiannya lebih difokuskan untuk cepat sembuh ya, cepat sembuh. Jadi diberikan agak lebih tinggi. Kemudian
kebetulan ayam umur-umur segitu kan bobotnya juga masih ringan, jadi pemakaiannya tidak terlalu banyak, jadi mungkin lebih efisien lah dihitung, karena kalau dilihat memang karena ini antibiotik cukup bagus, harganya juga cukup tinggi, jadi kalau diberikan sesuai dosis untuk hewan kecil itu masih efisien dinilainya. Sedangkan kalau yang di atas 3 minggu kekebalannya juga sudah mulai terbentuk. Jadi memang ditujukan sebagai cleaning atau pencegahan begitu, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa membantu, ada menambahkan. Saya rasa dari saya gitu, Rija. Ya Ibu, terima kasih banyak Bu. Mas, sudah paham. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rizal atas pertanyaannya dan jawaban dari Bu Endang. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya atau menambahkan, saya persilahkan. Yang masih penasaran nih tentang Mycospecton. Ya silahkan Pak Ridwan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ita. Nama saya Ridwan dari Blitar. Saya mau menanyakan, kan Mycospecton kan kandungan dari Lincomycin speculomycin ya, kandungan yang bagus dan kelihatannya memang obat yang antibiotik yang tergolong tinggi ya, dan mungkin harganya di Mycospecton di Swadeshi sendiri juga harganya mungkin relatif bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Yang saya tanyakan tadi kan di penjelasan Ibu Endang, Mycospecton bisa di oral sama di injek Bu ya. Iya, kalau punyanya untuk Mycospecton sendiri itu rekomen juga ya tuh untuk di injek gitu ya. Ini tuh aja. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ridwan. Akan saya coba jawab. Karena ini jadi sediaan dari obat injeksi dan obat yang untuk oral ini sangat berbeda. Kalau yang obat injek mungkin keamanannya lebih tinggi ya Pak. Jadi kalau misalnya obat injek diberikan secara oral malah nggak apa-apa. Tapi kalau obat oral kita pakai untuk injek, kan berarti harus masuk ke dalam pembuluh darah ya, maksudnya kan harus steril dan sebagainya. Jadi sepertinya tidak dianjurkan ya Pak ya, karena takut ada dari efek sampingnya dari zat yang sebetulnya tidak dikhususkan untuk injeksi begitu mungkin Pak. Oh iya Bu. Jadi tidak untuk Mycospecton. Iya, tidak disarankan untuk injek ya Bu. Oke Bu Endang. Terima kasih Bu Endang atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya dan jawaban dari Dr. Endang. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan tentang pengalamannya menggunakan Mycospecton di lapangan? Saya bisa bertanya Bu. Ya, silakan Pak Kresna. Selamat pagi Bu Endang. Kresna dari Surabaya, Jawa Timur. Bu Endang tadi kan udah dijelaskan tentang usia yang kurang dari 3 minggu ya pemberian untuk Mycospecton. Apa ada ini nggak Bu? Berapa hari perlakuan pemberian Mycospecton, terus habis itu di umur yang tepat di berapa harinya? Bisa dibantu Bu Endang? Baik Pak, terima kasih Pak Kresna. Iya. Pertanyaannya. Jadi perlakuannya, saya coba jawab. Perlakuannya biasanya kalau antibiotik itu kalau dulu kan masih bisa untuk 3 hari ya. Kalau sekarang kita sarankan 3-5 hari atau 3-5 hari itu minimal. Kalau misalnya masih belum sembuh bisa ditambah 2 hari lagi. Jadi itu kan kalau untuk ayam-ayam kecil bisa juga dipakai sebagai cleaning ya waktu dia baru datang gitu. Kalau untuk ayam besar, ayam pulet bisa dipakai untuk pencegahan pada waktu pindah kandang. Mungkin dengan lingkungan baru
mungkin kebersihannya atau kurang atau masih ada kontaminasi dari yang lain, dia ada nanti bisa terinfeksi. Jadi sebelum kejadian terinfeksi itu bisa kita berikan Mycospecton ini sebagai pencegahan, begitu Pak Krisna. Berarti kurang lebih dari DOC datang 5 hari ya Bu ya, 5 hari atau 1 minggu gitu Bu dilakukan cleaning. Ya kalau Mycospecton. dia sakit, kalau dia dalam kondisi sakit boleh Pak sampai 7 hari ya. Tapi kalau misalnya hanya cleaning aja 3 hari atau sampai 5 hari. Karena saya 3 hari bisa sudah cukup lah ya. Kalau untuk cleaning atau pencegahan saja. Berarti boleh dimasukin umur 5 hari gitu boleh ya Bu ya setelah DOC datang ya? Atau 3 hari gitu? Boleh Pak. Atau ikut program di kandang ya biasanya ya? Iya, ikut program di kandang, atau kalau misalnya kita yang bisa menentukan sendiri waktu baru datang juga boleh, selama baru datang sampai hari ketiga, sampai umur hari ketiga boleh diberikan. Siap, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Krisna atas pertanyaannya dan jawaban dari Dr. Endang. Baiklah, karena tidak ada lagi yang mau bertanya ataupun menambahkan, terima kasih kepada Dr. Hewan Endang Purwanti yang telah menyampaikan presentasi pada pagi hari ini tentang Mycospecton. Langsung saja kepada Ibu untuk boleh menyimpulkan. Baik, terima kasih. Jadi pagi ini kami menampilkan Mycospecton, bisa saya simpulkan sebagai kombinasi dari lincomycin dan streptomycin dalam Mycospecton ini sangat bermanfaat karena mempunyai spektrum luas. Jadi bisa dipakai untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gram positif maupun oleh gram negatif. Kemudian potensi kuatnya karena ada kerja sinergi dari keduanya. Ya. Kesimpulan yang ketiga adalah bakterisidal yang langsung membunuh kuman sehingga penyembuhannya bisa lebih cepat. Untuk hewan dengan gangguan kekebalan juga bermanfaat karena sifat bakterisidal ini. Mycospecton ini dapat diberikan secara oral atau injeksi, tapi kebetulan yang kita punya adalah sediaan yang untuk oral. Daya kerja yang baik untuk beberapa jenis penyakit unggas, bisa khususnya pada layer itu bisa untuk penyakit Mycoplasma, Coryza, coli, untuk kolera dan sebagainya. Kemudian obat ini juga mempunyai kontraindikasi, jangan diberikan pada hewan-hewan yang sedang diterapi dengan masker relaksan. Penggunaan pada produk hewan lain juga ada yang menunjukkan gejala efek dari efek sampingnya gastrointestinal. Terkadang juga ditemukan diare pada anak babi yang alergi terhadap obat ini. Saya rasa cukup begitu yang dapat kami simpulkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya bisa menyampaikan Mycospecton ini. Semoga bisa membantu informasi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Ita. Terima kasih Dr. Hewan Endang Purwanti yang telah menyampaikan presentasi pada pagi hari ini tentang Mycospecton. Semoga Mycospecton ini menjadi antibiotik yang banyak digunakan oleh langganan-langganan kita. Semoga juga langganan-langganan kita semakin paham bahwa di balik harganya yang cukup memang tidak murah, tapi ada khasiat yang begitu luar biasa menurut pengalaman dari Dr. Endang tadi dan rekan-rekan yang lain. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir untuk mendengarkan presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Sebelum itu saya tutup dengan satu pantun. Pergi liburan ke daerah Brebes, banyak warteg jual telur dadar. Walau hujan mengguyur deras, semangat kerja tak pernah pudar. Semangat Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Cakep.